Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Iya. Mari kita membuka firman Tuhan dari Mazmur 139. Mazmur 139 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Nanti kita akan baca bergantian. Saya ayat yang ganjil, kita semua ayat yang genap. Mazmur 139 ayat 1 sampai 18. Sudah buka semua ya? Sudah dapat? Ya. Soalnya ada yang ibu-ibu kita yang lansia. Kita harus tunggu mereka. Sudah dapat ya? Mari kita akan bergantian membacanya. Saya mulai ayat yang pertama. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkaulah menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui bahwa aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui dan Kau lakukan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika ada pilihan, jika aku menaruh tempat itu yang menghormati, sisiku lengkap. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediamanku di ujung laut, jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, Maka kegelapanmu tidak menggelapkan bagiku, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur karena mengerjakan kejadian siap yang jadi baik. Saya Allah yang Kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Kah engkau mencari aku dalam hidupmu? Mengapa anak lain tidak? Biasa saja jalan tol semua. Kenapa kita berbeda dengan dia? Karena apa? Yang berharga bagi Tuhan akan Tuhan uji. Loh, kan gitu kan, dapat emas di jalan, kan gitu ya. Dapat emas ini kan. Untuk tes itu emas asli atau enggak? Kantongin aja. Enggak kan? Nanti mana tahu itu apa ya? Apa? Mamas ya, mamas. Ada mamas ya. Mamas. Ya, mana tahu mamas. Ya, mas-mas yang apa itu. Jadi di kantong enggak lah, pasti kita langsung apa? Bakar ke api. Bener enggak? Wah, setelah dibakar dia meleleh dan tidak berubah warna. Wah, ini emas. Karena diuji. Karena apa? Kita tahu kalau ini berharga, kita akan uji dululah. Mengapa? Bukti kasih Tuhan sama kita. Tuhan biarkan, izinkan ada banyak situasi-situasi yang kadang-kadang membuat kita frustasi. Karena apa? Tuhan sedang mengujimu. Karena apa? Tuhan peduli kepada kamu. Karena kamu sangat berharga di mata Tuhan. Mungkin kamu mengalami keluarga seperti saya alami tadi, broken home. Mungkin kamu mengalami banyak hal di tengah keluargamu, tapi Tuhan sedang menguji kamu karena Tuhan peduli kepada kamu. Mungkin kamu diuji lewat kamu kehilangan orang tuamu. Supaya apa? Supaya kamu sungguh-sungguh mencari Dia. Karena kalau di situ terus orang tuamu, kamu tidak mencari Tuhan.
kamu siapa? Yang penting ada orang tua. Adik saya yang paling kecil itu dipanggil Tuhan, ibu saya itu paling sayang sama dia. Makanya dibeda-bedakan ya. Saya tadi dibedakan dengan dia. Ya, jadi ibu saya ini paling sayang, saking sayangnya tahu kalian, turun dari tempat tidur udah SMP nggak mau turun kalau nggak digendong mama. Itu Kak Mei. Ya seperti itu. Saking sayangnya. Nah, bayangin ketika Tuhan ambil mama dari tengah-tengah keluarga kami. Hal yang dulu menjadi berhala dalam hidupnya adalah mama, ibu saya. Dan apa yang terjadi setelah Tuhan ambil? Dia sudah berpindah hatinya sepenuhnya kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sayang kepada dia. Karena kalau dia hatinya berhalanya terus ibu, Tuhan tidak ada di dalam hatinya. Tuhan nomor 2, Tuhan nomor 3. Jadi situasi yang sulit. Karena Tuhan peduli terhadap kamu, karena kamu berharga di mata Tuhan, iya. Kurang kerjaan Tuhan nguji-nguji kita ya. Kurang kerjaan ya. Masih banyak pekerjaan yang lain, iya. Memelihara bumi, alam semesta, banyak. Tapi kok nguji-nguji kamu, ngapain? Kurang kerjaan. Kalau kata orang Karo, kurang dahin. Kurang dahin kan? Kayak kerjaan dulu. Itu, siapa itu? Si Abdel itu, katanya. Iblis yang ngomong sama Tuhan Yesus kan, sama Tuhan. Ngapain Tuhan? Kata si iblis, itu aku sedang memperhatikan Abdel. Katanya, kurang kerjaan Tuhan memperhatikan Abdel begitu banyaknya manusia? Enggak. Tapi karena Tuhan sayang, sehingga Tuhan menguji. Karena dia peduli terhadap kamu. Jadi mungkin kamu sedang mengalami banyak hal dalam hidupmu, sekalipun masih kamu muda. Atau mungkin, apakah itu karena masalah ekonomi di tengah keluarga? Apakah karena broken home? Ataukah karena kehilangan orang tua? Tahukah engkau Tuhan sedang mengujimu? Karena apa? Tuhan sangat sayang kepadamu. Karena begitu banyak manusia, mengapa dia hanya mengujimu? Waktu firman Tuhan ini berbicara, saya mengingat kembali bagaimana Tuhan banyak hal terjadi di dalam hidup saya. Karena apa? Aku peduli terhadap kamu. Itu kasih sayang pertama, iya. Kalau Tuhan menguji, itu berarti Tuhan peduli terhadap kamu. Tapi sering kali kita masalah, kita lihat apa yang terjadi. Masalah itu seperti kita lihat seperti bom waktu yang akan menghancurkan hidup kita. Tidak. Tuhan sedang mengizinkan lewat masalah itu supaya kamu mencari dia. Karena kalau tidak ada masalah itu Tuhan izinkan, maka kamu tidak akan pernah mencari dia. Saya dulu kalau tidak ada masalah seperti itu di tengah keluarga, aman-aman semua, saya tidak akan cari Tuhan. Itu yang pertama. Mari kita lihat yang kedua, kasih Tuhan. Yang kedua. Mari kita lihat di dalam ayat yang kelima, kita baca sama-sama. Yang paling mengantuk dulu bacanya ya. Ya, mari kita baca sama-sama 2, ya. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Iya. Kalau dalam terjemahan lain dikatakan bahwa engkau mengelilingi aku dan dikatakan dan segala jalan dari segala penjuru dan engkau melindungi aku dengan kuasamu. Engkau melindungi aku dengan kuasamu. Sebelum saya bertobat, ada 2 kali saya harusnya mati. Mengapa? Pertama kali itu adalah mobil kami masuk ke jurang. Harusnya kami mati karena mobil itu berguling-guling dan jatuh sampai di dasar. Tapi tahukah adik-adik, saya bisa hidup. Yang kedua, saya waktu kecil itu dikejar orang dari belakang. Saya itu kan waktu kecil agak cantik gitu kan. Jadi anak-anak orang-orang besar yang ada di pasar itu sering mau menggendong saya.
Bayangkanlah saya umur 6 tahun. Jadi masih gemes orang lihatnya. Saking gemesnya dikejar. Kami pinggir jalan raya lintas seperti ini, lintas Sumatera itu. Saya lari ke seberang, mobil datang dari sana, mobil sedan. Pas. Habis. Gak lihat, mobilnya laju cepat. Orang bilang anakmu sudah mati. Dan apa yang terjadi? Aku hidup sampai hari ini. Orang bilang anakmu sudah mati karena terlempar sangat jauh. Karena saya lari tiba-tiba gak lihat kiri kanan, langsung mobil itu menghantam dengan keras. Dan masuk rumah sakit berapa lama? 1 bulan. Tidak keluar-keluar. Karena apa? Tulang saraf belakang ini dihantam dengan kuat. Sehingga apa? Tidak bisa bergerak, lihat ke belakang. Kalau mau lihat ke belakang pada waktu itu harus gini. Ya, saraf dihantam oleh mobil itu. Masih hidup. Artinya apa? Kalau engkau bisa ada hari ini, itu karena kuasa Tuhan yang menjagaimu. Pernahkah engkau menyadari itu? Pernahkah engkau menyadari kalau engkau bisa ada sebagaimana engkau hari ini, itu karena ada tangan Tuhan yang kuat boleh menjagaimu. Kita dengar bahwa kabar Air India ini viral kemarin kan? Bagaimana semua orang yang di pesawat itu mati tapi 1 orang bisa hidup. Karena apa? Terbakar. Mengapa 1 orang bisa hidup? Gak mungkin, harusnya semua mati. Ya Tuhan punya kuasa kok. Masa untuk hanya memisahkan dari orang ratusan banyak 1 orang gak bisa? Ya bisa lah. Sedangkan semua bisa. Ada cara Tuhan. Tapi cuma 1 yang disisakan supaya 1 orang ini tahu bahwa Tuhan mengasihi dia. Tahukah engkau? Kalau engkau bisa ada hari ini, itu karena Tuhan kasihnya yang besar, yang memegang engkau dengan kuasanya yang begitu besar. Adik kami yang paling kecil itu dulu, saya bilang sama dia, kamu sebenarnya dulu gak ada. Hah? Kenapa saya gak ada, Kak? Karena waktu mama saya hamil dia, itu mau digugurkan. Karena apa? Itu kami itu sudah 6 orang, udah kebanyakan. Udah kebanyakan kan? Ya dulu itu belum kebanyakan sebenarnya, tapi udah gini, udah stres mama saya karena yang bapak saya seperti 6 anak, jadi udah 12 anak. Ngurus bapak saya seperti 6 anak, tambah 6 lagi anaknya jadi 12. Oh, saya stres kok. Jangan. Sudah mau dikuret. Sudah mau dibuang. Saya waktu itu tahu mama saya ke rumah sakit. Lalu mama saya bilang, terakhir ini sekali lagi. Maulah saya, kalau enggak mau lagi. Itu karena siapa? Ya karena Tuhan. Maka waktu saya kasih tahu sama adik saya seperti itu, dia bilang, hah? Saya aturan gak ada? Iya. Kamu aturan dibuang. Karena waktu itu mama sudah ke rumah sakit, sudah rencana akan operasi besoknya untuk kuret. Tahukah kamu kok kenapa kamu bisa ada hari ini? Itu karena kuasa Tuhan, karena kasih Tuhan. Kamu mau cari kasih yang lain? Siapa yang pernah bisa menjagaimu sedemikian besar? Orang tuamu tidak bisa menjagaimu sedemikian. Orang tuamu di mana ketika kau mengalami seperti itu? Gak ada yang bisa dilakukannya. Temanmu yang paling kau andalkan. Di mana temanmu ketika kau mengalami demikian? Di mana? Siapa yang kau bisa andalkan? Kekuatanmu? Enggak ada. Jadi yang kedua, kalau engkau mau tahu kasih Tuhan karena Dia, maka engkau bisa hidup sampai hari ini. Mungkin engkau pernah seperti yang saya alami, engkau mengalami kecelakaan, tapi engkau bisa hidup hari ini. Itu karena kasih Tuhan. Karena mengapa banyak orang kecelakaan mati? Kenapa kita bisa hidup?
Apakah engkau pernah mengalami demikian? Kalau engkau mau cari-cari kasih Allah, sepertinya kasih Allah itu, wah enggak. Itu nyata. Itu nyata. Mungkin kalau kau lahir itu waktu di operasi sesar kan? Adakah orang operasi sesar bisa mati di dalam perut, di dalam? Ada, bisa. Sepertinya orang sesar itu pikirnya kalau udah operasi sesar itu tidak akan mengalami kematian bayi. Oh bisa? Kenapa enggak? Ya saya dulu di kamar bedah lama, 2 tahun saya di kamar bedah. Ada kasus-kasus yang sepertinya tidak mungkin itu terjadi kematian, tapi bisa terjadi kematian. Mengapa? Karena tangan Tuhan yang memegang dokter itu, bahkan perawat itu, sehingga operasi itu bisa berhasil. Bukan karena pintarnya dia. Makanya ada banyak dokter-dokter itu yang, ya adalah beberapa yang gagal, yang dia kata-kata tuh, aduh ada dokter saya seperti itu. Jadi dia udah biasa, ya kalau ada pendarahan pasien-pasien gitu, dia biasa mengkuret. Mengkuret itu ya kalau orang misalnya sudah pendarahan seorang ibu hamil, supaya jangan terus pendarahan karena bayinya tidak bisa ditolong lagi, dikuret. Nah dia sudah ahli. Waktu dia kuret pelan-pelan, tahu apa yang terjadi? Tembus ke dinding perut, dinding rahim. Tembus dinding rahim ini, pas terjadi pendarahan yang sangat hebat, bus, darah keluar. Dua biasa dia mengkuret, biasa. Tuhan, dia bilang. Tahu apa yang terjadi rupanya? Makanya dia bilang, Tuhan, ternyata yang dia kuret itu bukan karena pendarahan, tapi dia mau buang anak itu. Padahal bapak ini katakan dia sudah bertobat. Bapak ini sudah katakan dia bertobat. Lalu dia kuret ini, dia tembus. Saya perawatnya waktu itu. Saya tahu kesalahannya. Tapi dia tutupi karena dia dokter. Dia katakan apa? Ada pendarahan yang hebat. Pasien kan nggak tahu. Padahal dia yang menembus dinding rahim itu. Sehingga apa yang terjadi? Operasi cepat. Sediakan kamar operasi. Langsung bawa kamar bedah. Langsung apa? Buang semua rahim. Ibu itu tidak pernah lagi punya anak. Dua-dua salah kan? Karena si ibu itu mau membuang anak. Bisakah punya kesalahan? Sangat bisa. Tapi kenapa kamu ada? Kenapa kamu ada? Karena tangan Tuhan yang penuh kuasa itu sedang menopang kamu dengan tangannya yang kuat itu. Karena ia sangat mengasihimu. Karena saya katakan tadi mengapa ada banyak anak-anak lain sudah mati juga. Tidak jauh beda dari kita. Karena ia sangat mengasihimu. Ini yang kedua. Mari kita lihat kasih Tuhan yang ketiga. Mari kita lihat di dalam ayatnya yang ke-10. Mari kita baca sama-sama. Yang mengantuk bacanya lebih kuat. 2, ya. Juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Iya. Di sana dikatakan dalam terjemahan lain adalah Tuhan, engkau yang menaruhkan aku di sana dan tanganmu menuntun aku. Tuhan, engkau menaruhkan aku di sana. Kata menaruh itu berarti apa? Ada alasan-alasan dikatakan tadi di dalam ayat sebelumnya, jika aku terbang ke sayap fajar dan membuat kediamanku di ujung laut, juga di sana tanganmu menuntun aku. Artinya apa? Karena kasihnya Tuhan menaruh engkau di mana engkau berada hari ini. Loh, gak pernah kita mengerti itu ya? Karena kasihnya maka Tuhan menaruhmu di mana engkau berada hari ini. Mengapa? Satu, kita tidak pernah mengerti bahwa kita berada di mana kita berada itu karena Tuhan yang menaruhkan. Karena apa? Karena Tuhan punya tujuan lewat semua itu.
Saya dulu yang membuat saya tahu bahwa Tuhan menaruhkan saya di situ. Waktu itu ada kejadian di mana sekolah di mana saya sekolah itu dulu ada lumayan terkenal. Sekolah perawat itu karena sekolah itu dari semua Indonesia datang ke situ untuk sekolah perawat. Karena guru-gurunya, dokter-dokternya datang dari Jerman. Jadi itu masih sekolah favorit, sekolah perawat pada waktu itu. Semua datang dari Pekanbaru, datang dari mana saja datang untuk sekolah perawat di sana. Karena hasil dari orang-orang perawat dari sana itu menjadi orang-orang yang bisa dipakai di mana saja pun. Makanya lulusannya pada waktu itu ada banyak orang sampai ke luar negeri. Karena lulusan dari sana dianggap itu langsung bisa dipakai. Nah, saya mau masuk ke sana. Lalu waktu itu mama saya bilang, "Gak mungkin kamu bisa masuk ke sana. Karena tak dari mana saja menjadi saingan seperti itu." Lalu saya bilang, "Gak apa-apa, Mak. Yang penting kalau nanti Tuhan mau, kalau Tuhan mau saya di sana, pasti Tuhan akan bisa saya di sana." Lalu orang tua tidak yakin. Tapi saya juga yakin gak yakin. Karena namanya juga saya gak kenal Tuhan. Iya. Lalu pada waktu itu saya berdoa. Sekali ini saya berdoa. Gak pernah saya dulu berdoa. Berdoa hanya untuk makan saja. Sama-sama seperti siapa semalam? Ya, Bang Paulus. Dia hanya doa makan. Saya juga hanya tahu doa makan. Iya. Tuhan, berkatilah makanan ini. Amin. Jadi gitu ya. Ini sekali ini saya berdoa. Tuhan, kalau Engkau mau saya di sana, buat saya lulus. Hanya itu saya doanya. Karena doa makan kan pendek kan? Ya gitu juga doanya. Tuhan, kalau Engkau mau saya lulus, buat lulus. Nah, saya nggak yakin menang. Saya suruh teman saya yang sama-sama ujian kami. Kamu lihat ya nomorku, kalau ada, kayaknya nggak ada lah itu. Tapi kayaknya coba lihat lah. Karena saya nggak yakin masuk. Dia pulang dari sana, dia langsung temui saya. Kamu masuk. Waktu itu orang sampai menguangi, kasih uang, sogo untuk masuk. Karena bayangkan, itu dari perusahaan di Pekanbaru itu kaya-kaya orang tuanya. Perusahaan di Pekanbaru itu pada waktu itu. Nah, mereka bisa kasih puluhan juta, ratusan juta bisa. Kami tidak kasih uang. Lalu ketika dikatakan masuk, disitulah saya tahu bahwa Tuhan mengasihi saya. Karena apa? Tuhan, kalau Tuhan mau, Tuhan yang menaruhkan saya di mana tempat, di mana saya harus berada. Karena apa? Karena kasihnya. Tahukah engkau? Kalau Tuhan menaruhkan engkau di tempat di mana seharusnya engkau mau berada, Tuhan mau engkau berada. Itu karena Tuhan mengasihimu. Karena mengapa banyak orang dia berjalan kemana-kemana yang dia inginkan, Tuhan izinkan dia kepada apa yang dia inginkan itu. Padahal ujung-ujungnya menuju maut. Mengapa? Mengapa Tuhan izinkan? Mengapa kamu tidak? Kamu ditaruhkan kepada di tempat di mana Tuhan mau hidupmu. Itu karena dia mengasihimu. Itu karena dia sangat mengasihimu. Tuhan menaruhkan, iya. Tuhan menaruhkan. Tuhan menaruhkanmu di keluarga orang Batak. Saya dulu memang awal-awal tidak suka jadi orang Batak. Gara-gara diejek-ejek kan bahasanya kan. Jadi asal tahu, halak Batak gua pekote katanya. Pokoknya dia ejek-ejek. Jadi SMP itu aku kalau udah karena SMP ya ke Medan udah mulai. Itu diejek loh. Jadi aku nggak suka jadi orang Batak awal. Awal-awalnya nggak suka. Ini diejek-ejek. Orang ini kok agak rendah orang Batak ya, kok bahasanya itu dipleset-plesetkan gitu kan. Seperti itu kan. Jadi apa yang terjadi? Bersyukur Tuhan menaruhkan saya di tengah orang Batak. Mengapa saya bersyukur? Karena berita Injil sampai generasi demi generasi telah nomensen, belum ada diberitakan orang yang tinggal di sana yang jelas memberitakan Injil. Kalau saya tidak tahu bahasa Batak, biarpun saya orang Batak, apa yang terjadi? Makanya waktu orang mama bahasa Batak di rumah saya begini, kok nggak bahasa Indonesia dia ya? Oh, nomor bahasa Batak, ulah nomor bahasa Batak. Oh, jadi nggak bisa bahasa Indonesia yang pas. Kan gitu ya. Tapi setelah akhirnya mengerti sekarang, Tuhan menaruhkan di tengah-tengah orang Batak ada tujuan Tuhan.
dan karena Tuhan mengasihimu. Tuhan sayang samamu ya. Karena bisa Tuhan tempatkan orang lain, bisa. Mengapa engkau ditaruhkan di tengah-tengah keluarga orang Batak? Karena Tuhan mengasihimu. Mengapa kau ditaruhkan di tengah keluarga orang Karo? Karena Tuhan mengasihimu. Karena itu tepat untukmu. Itu cocok untukmu. Itu cocok untukmu. Mengapa? Karena banyak orang hari ini tidak suka. Tidak suka bahwa dia orang, ya karena kulitku hitam, gak suka aku. Ya Tuhan menempatkanmu di situ karena Tuhan punya tujuan. Karena Tuhan sangat mengasihi. Ini yang ketiga. Jadi Tuhan menaruhkan dan menuntun. Jadi kalau Tuhan taruhkan tapi Tuhan tuntun lagi, itulah yang akan membuat kita sampai kepada apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan menaruhkan. Bagaimana Tuhan menaruhkan Daud? Tuhan menaruhkan dia. Awalnya di gembala kambing domba. Awal-awal kalau orang berontak itu, kenapa aku jadi gembala kambing domba? Tapi Tuhan menaruh di situ, itu menjadi latihan perangnya. Loh, jangan kalian pikir kerjaan kalian itu kalau kita orang-orang kampung hina kalau kalian pikir jadi apa? Gembala babi, kan gitu ya. Jangan hina karena Tuhan bisa menempatkanmu di situ untuk sesuatu tujuan yang besar. Loh, Tuhan menempatkan dia loh di situ. Kalau enggak bagaimana dia bisa mengalahkan Goliat yang besar itu? Kalau enggak latihannya dengan singa di padang, latihannya dengan harimau di ladang. Maukah kita hari ini bersyukur untuk Tuhan yang karena kasih Tuhan maka Tuhan tempatkan di mana aku boleh berada hari ini. Mari kita coba ucapkan sama-sama. Karena kasih Tuhan maka Tuhan menempatkan aku sebagaimana aku berada hari ini. Dua-dua ya. Karena kasih Tuhan menempatkan aku sebagaimana aku berada sekarang ini. Entahkah kamu di kampung, entahkah kamu di kota, entahkah kamu marga orang Batak, entahkah kamu marga orang Karo, entahkah kamu hanya sampai mungkin SMA masih Tuhan. Itu karena Tuhan yang menuntun, menaruhkanmu di situ. Karena Tuhan mengasihimu. Ini yang ketiga. Mari kita lihat satu lagi. Kasih Tuhan lewat firman Tuhan ini. Mari kita lihat di dalam ayatnya yang ke-16. Kita baca sama-sama. 2 ya. Matamu melihat selagi aku bakal anak dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Mari kita datang dulu Noel ke sini. Waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, Tuhan hanya berkata, jadilah cakrawala. Tidak perlu disentuh. Berfirman, jadilah benda-benda pernah. Jadilah segala tumbuhan di padang. Tapi waktu dia menciptakan manusia, waktu kita lihat tadi malam filmnya itu, dia membentuk manusia seperti ini. Dari debu tanah. Tangan Tuhan yang kudus mengambil debu tanah. Lalu apa? Membentuk. Kalau membentuk itu detail loh. Ini udah sesuai nggak pinnya kayak gini lah. Loh iya. Ini membentuk ini. Dia bentuk mulai daripada dari mana duluan? Kaki lah duluan, bisa
Pernahkah engkau memikirkan di dalam rahim ibumu seperti itulah Tuhan menenunmu? Waktu dunia boleh tidak tahu, tapi Tuhan sangat membentukmu seperti tadi dalam bahasa Arab itu, alu megermet, dengan sangat teliti. Dokter kami dulu kalau operasi, kalau nggak teliti habis dia. Mengapa? Bisa tinggal kain kasa di dalam. Cepat. Udah. Loh, beberapa hari kemudian pasiennya, kok gembung dokter? Sepertinya sedak makan, nggak enak. Loh, kenapa? Bingung dokter. Kayaknya operasinya berhasil. Tapi kenapa? Sepertinya kok sedak dibilang. Ternyata di CT scan. Ketinggalan kain kasa di dalam karena tidak dengan teliti operasinya. Kalau di usus ini operasi, tahu kalian kan? Kalau usus ini dioperasi, ini banyak lipatan-lipatannya, jadi waktu menekan kalau ada pendarahan itu bisa tinggal kain kasa itu di dalam. Operasi ulang lah, ambil kain kasanya. Ulang. Ini seperti Yelin yang diciptakan ulang lagi lah kata Tuhan. Salah. Daur ulang katanya. Ya bayalah. Kan gitu ya. Jadi di dalam rahim ibu kita, itu kata firman Tuhan. Mengapa engkau sedemikian begitu teliti diciptakan oleh Allah di dalam rahim ibu? Karena Tuhan sayang samamu. Karena Tuhan sayang. Sehingga engkau bisa punya anggota fisik hari ini dengan utuh itu karena tangan Tuhan yang menciptakan engkau dalam rahim ibumu. Tahukah engkau? Mau cari kasih Tuhan, siapa yang pernah? Apa yang pernah bisa manusia lakukan untuk kita? Coba yuk, Bapak kita apa yang pernah bisa dibuatnya? Bisa dia menciptakan salah satu telinga kita ini? Bisa dia kasih tumbuh rambut kita ini? Gak bisa ya? Gak bisa. Dikasih pun sampo yang apa kan? Makin lama makin gundul gitu ya. Iya kan? Gak bisa. Siapa yang buat itu semua ada? Ketika semua lengkap, itu karena tangan Tuhan, kasih Tuhan ingin engkau hidup di dalam rahim ibumu. Apa yang boleh kita renungkan lewat firman Tuhan ini? Apakah engkau mengenal kasih Allah yang begitu besar bagimu? Tahukah engkau ketika situasi-situasi sulit ada dalam hidupmu karena Tuhan sayang samamu? Kalau ada anak-anak yang aman, hati-hatilah. Berarti Tuhan gak sayang? Loh, iya loh. Kalau engkau tidak aman hidupmu, maka berbahagialah karena Tuhan sayang samamu. Nah ini gimana ini ya? Konsepnya gimana ini? Loh, karena Tuhan sayang samamu dong. Karena apa? Kalau orang lain kenapa nggak diuji? Kenapa kita diuji? Banyak manusia yang perlu diuji Tuhan. Kenapa kita kena pandangan matanya dari sorga? Yohanes ini cocok ini. Karena ku uji dulu dia. Ku buatlah nilainya jelek. Udah pun belajar kuat, tetap nilainya C. Karena apa? Supaya cari aku. Karena nanti kalau nilainya A, dia gak cari aku. Udah belajar kuat nih. Sampai jam apa? Jam 2 pagi. Payah kali pun, udah belajar jam 2 pun tetap dapat nilai dari kelasnya 40 dari bawah pula terus itu. Kelas apa? Juara berapa? 10 besar dari bawah. Iya. Ada anak kecil kemarin baru terima rapot. Berapa nilaimu nakku? Aku bilang. Ini bau katanya. Aku tengok lah. Lu kok C semua? Aku bilang. Yang penting naik kelas bau. Kan dicoret tidak naik kelasnya. Hah? Ya ampun. Aku bilang. Tahu kok C itu nakku? Aku bilang. Itu
yang penting dicoret tidak naik kelasnya, yang penting naik kelas bau katanya. Ya ampun. Coba bayangkan. Ya kan gitu ya. Karena memang anak itu gak belajar. Nih, ada anak-anak udah belajar, tetap seperti itu nilainya. Tapi mengapa? Supaya kamu jangan sombong, supaya engkau serius sama Tuhan. Kenapa? Tuhan sedang mengujimu. Mengapa? Mengapa dia soroti hanya Yohanes? Karena dia peduli samamu. Karena ada anak-anak lain udah berjuang pun nilainya bagus-bagus aja dan dia tidak peduli Tuhan. Kenapa Tuhan biarkan dia? Kenapa Tuhan peduli dengan kita? Nah, itu yang terjadi dengan Bang Calvin dulu. Bang Calvin itu dia udah berjuang keras untuk nilainya yang supaya boleh dia juara. Tapi tetap dia tidak dapat. Karena apa? Supaya dia tidak sombong. Tuhan menguji dia supaya apa? Supaya dia tahu bahwa Tuhan mengasihi dia. Tahukah engkau, adakah engkau berada di tengah ujian dalam hidupmu? Entahkah karena keluarga yang broken home? Entahkah karena ekonomi? Entahkah karena orang tuamu yang sudah diambil oleh Tuhan? Itu karena Tuhan mengasihimu. Mengapa? Karena lewat ujian itu engkau akan tahu bahwa Tuhan yang kuperlu. Dan kasih Tuhan akan kau kenal. Karena kalau kasih orang tuamu saja yang kau kenal, engkau tidak bisa mengenal kasih Allah. Engkau tidak bisa mengenal kasih Allah. Ini kasih Allah ya. Yang kedua tadi, kasih Allah itu dia menopang engkau dengan kuasanya. Jadi kalau ada kita yang sudah harusnya mati kemarin ketika kita kecelakaan atau jatuh dari pohon. Saya pernah jatuh dari pohon. Iya. Pohonnya berapa meter? Hah? Ada yang 8 meter? Hah? Pohon mangga? Oh, pohon mangga ya bisa juga tinggi itu loh. Kalau pohon mangganya sudah agak tua ya. Iya. Tapi bisa aman ya, sehat ya. Itu karena siapa? Karena Tuhan. Itu karena Tuhan sayang samamu. Karena ada orang pendeknya udah patah kakinya. Pendek loh. Jatuh dari mana? Gitu kan? Itu Bu, kalau ke rumah sakit orang, itu Bu, ada dia naik sedikitnya, tingginya. Loh, kok bisa patah gini? Saya bilang. Karena Tuhan sayang samamu. Kenapa? Karena Tuhan sedang menopang engkau dengan kuasanya. Siapa yang pernah sudah mau mati karena kecelakaan? Ada orang? Iya. Coba angkat tangan. Saya kan 2 kali tadi ya. Siapa yang sudah pernah karena kecelakaan harusnya mati? Iya, oke. Ini paling tahu ini kasih Tuhan kalau kayak gitu. Kalau nggak tahu kasih Tuhan, ada ya Tuhan. Ya kan gitu ya. Harusnya engkau paling tahu kasih Tuhan. Karena apa? Engkau bisa hidup karena Tuhan mengasihimu. Karena Tuhan yang menopangmu dengan tangannya. Iya kan? Opung-opung kita ini lagi opung-opung. Iya. Senior-senior. Sudah makan obat gula 15 tahun atau makan obat tensi. Aman terus dia. Ada orang makan obat tensi baru 2 tahun udah. Oh iya dead. Kan itu karena kuasa kasih Tuhan kan. Loh iya loh. Kalau di rumah sakit ya banyak. Udah berapa tahun Bu kena tensi? Baru setahun loh. Kok udah tiduran terus gak bisa lagi keluar dari tempat tidur? Mengapa kita sudah 10 tahun, 15 tahun tapi aman-aman saja? Karena kasih Tuhan yang menopang kita. Iya. Yang ketiga tadi, Tuhan menaruhkan di mana kita ada karena kasih-Nya. Tidak ada kita yang salah tempat. Tidak ada. Kalau engkau nanti melihat dari situ, engkau akan melihat kasih Tuhan yang besar. Karena apa? Wah, kalau aku nggak jadi orang Batak, apa jadinya nanti? Kalau akhirnya berita Injil itu tidak dilanjutkan di tanah Batak. Ya, seperti itu.
Jadi Tuhan menempatkanmu di tempat, menaruhkan engkau di tempat di mana engkau berada. Karena Tuhan punya tujuan, karena Tuhan sangat mengasihimu. Tuhan punya tujuan menaruhkan engkau di tempat di mana engkau berada. Karena Tuhan mengasihimu. Tuhan menaruhkanmu di tempat yang broken home, ya cocok juga itu. Supaya apa? Engkau bisa menolong nanti orang-orang yang orang broken home. Tuhan menaruhkanmu, tidak ada yang kebetulan. Karena kasih Tuhan yang menaruhkan. Yang keempat tadi, Dia yang menenunmu dengan sangat teliti di dalam kandungan ibumu. Siapa sih yang dengan teliti memperhatikanmu sedetil mungkin sampai semua anggota dalam tubuhmu itu. Tidak ada yang tidak luput dari pandangannya. Dia tahu semua apa yang terjadi di dalam rahim ibu kita. Dia tenun semua sampai sempurna. Maka dia sangat mengenalmu. Dia sangat mengenalmu karena dia sangat sayang samamu. Orang yang mengenalmu lah yang paling sayang samamu. Kalau orang, siapa tahu namamu? Siapa tahu namamu? Itu gak sayang samamu itu. Udah 5 kali kenalan. Kenalan bang, katanya. Siapa namamu? Katanya. Tobi, katanya. Datang lagi nanti, udah 3 kali kan. Siapa nyatahin namamu? Katanya kan. Si abang ini udah lalap dibilang. Kan? Tobi dibilang. Kan gitu kan? Itu tandanya gak sayang dia samamu. Karena dia gak memperhatikanmu. Orang yang memperhatikanmu lah yang paling sayang kepadamu. Sejak kapan Tuhan memperhatikanmu? Sejak engkau ada di dalam kandungan ibumu. Bahkan sebelum engkau mengenal dia, sebelum engkau ada dalam kandungan ibumu, Tuhan sudah sangat mengenalmu. Itu karena apa? Tuhan peduli kepadamu. Dia sangat mengenalmu. Lebih daripada orang tuamu mengenalmu. Lebih daripada dirimu mengenal dirimu. Iya, ini yang boleh kita renungkan. Sudahkah kita mengenal kasih Allah yang begitu besar itu? Maukah engkau menyerahkan hidupmu kepadanya? Karena dia satu-satunya yang peduli kepada kamu. Maukah engkau menyerahkan hidupmu kepadanya? Dia sangat sayang kepadamu. Sejak saya tahu Tuhan sayang sama saya menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Karena saya tahu, kalau dia yang paling sayang kepada saya tahu bahwa kasihnya tidak akan pernah berubah sampai selama-lamanya. Dialah yang paling mengasihimu. Maukah engkau menyerahkan hidupmu kepadanya? Ini yang boleh kita renungkan lewat firman Tuhan ini. Ada yang mau bertanya sebelum kita tutup? Kelewatankah waktunya? Ya hampir. Ada yang mau bertanya sebelum kita tutup? Oh ya, silahkan. Bi. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, ini menjadi perkara semua, penyebab dari semua. Bukankah Tuhan mengatakan akhirnya, Tuhan yang menanggung segala kelemahan, Tuhan yang menanggung segala penyakit. Untuk itulah Yesus datang. Karena sejak semua yang di Taman Eden itu dulu sempurna, tidak ada yang kurang. Tidak ada cacat, tidak ada penyakit. Tidak ada air mata. Tidak ada. Tapi sejak manusia jatuh ke dalam dosa, di sanalah terjadi segala sesuatu, baik penyakit, bahkan itu tadi cacat itu. Mengapa? Kalau kita lihat penelitian, anak-anak yang banyak bayi yang cacat di dalam kandungan ibunya, salah satu adalah karena penyebab. Anak itu mau dibuang, banyak makan obat-obat untuk menggugurkan. Ini dosa lagi kan penyebabnya, bukan Tuhan. Kasus-kasus yang saya banyak temui di rumah sakit, kalau ada bayi-bayi yang cacat, saya akan tanya latar belakangnya. Bu, apa saja yang kamu makan waktu kamu hamil? Oh, ini anak ini gak suka aku dulu lagi, katanya.
Loh kenapa? Anak ini sudah anak ke-6. Jadi saya mau membuangnya. Saya coba minum semua untuk menggugurkan dia. Baik dari obat rumah sakit, baik ramuan-ramuan. Tapi dia hidup. Maka saya bilang, inilah akibatnya Bu, saya bilang. Akibat apa yang Ibu lakukan? Iya, makanya dokter sangat hati-hati kalau memberi obat untuk ibu hamil. Tidak boleh macam-macam. Harus memang hati-hati sangat hati-hati. Nah itu, jadi sejak jatuh ke dalam dosa Bu, ya. Itu alasannya. Sebelum jatuh semua sempurna. Di Taman Eden itu semua sempurna. Tidak ada air mata. Tidak ada, berarti kalau nggak ada air mata berarti tidak ada kelemahan di sana. Tidak ada penyakit di sana. Kapankah terjadi penyakit itu? Setelah jatuh ke dalam dosa. Iya, jadi ini dia. Bisa diterima Bu? Sepertinya masih gini mikir. Bisa ya? Bisa ya? Ini kakak ini yang bertanya dulu ditanya. Bisanya Bi? Bisanya? Oh, iya, kiranya Tuhan lah yang menjelaskannya lagi ya nanti. Iya, karena salah satu itu setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Dan itu banyak penyebabnya. Ya kita bisa lihat karena kelemahan manusia tadi. Iya. Kita sering dulu kan kalau ada yang cacat Tuhan yang salah. Tidak. Iya. Iya. Salah satu lagi apa? Seperti kucing, itu toksoplasma. Untuk ibu hamil tidak boleh. Iya, bulu kucing itu sangat berbahaya. Makanya siapa ini pencinta kucing, anjing? Nah, kan gitu ya, hati-hati. Itu sangat berpenyakit untuk rahim seorang ibu. Toksoplasma. Makanya dia sering nanti keguguran. Manusia lagi kan? Nah, jadi jangan Tuhan terus yang salah. Ini karena kita. Makanya bertobat. Ya? Ya. Ada lagi? Cukup? Ya. Mari kita bangkit berdiri kasih Yesus lebih dari semua.